Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belajar pola kalimat bahasa Jepang. Kali ini ada beberapa pola kalimat yang akan kita pelajari. Jadi pastikan dengarkan secara sama agar pola kalimat ini mudah difahami dan bisa digunakan dalam keseharian atau langsung digunakan dalam bahasa Jepang. Untuk yang pertama ada taho ga ii desu. Jadi sebaiknya atau lebih baik gitu. Namanya saja sudah taho ga ii desu, berarti perubahan kata kerja bentuk ta. Dan saya rasa sebelum kalian masuk ke taho ga ii desu harus lancar dulu agar tidak ada kesalahan. Jadi kalian mengerti taho ga ii desu-nya sedangkan perubahannya kalian nggak bisa. Nah itu nanti akan sama aja gitu ketika mengerjakan atau mengikuti JLPT, jadi membuat kesalahan. Hoga ii desu yang tahu artinya lebih baik sebaiknya, tapi karena perubahannya belum paham, jadi banyak kekeliruan atau kesalahan ketika membuat perubahan kata kerjanya. Jadi bisa langsung perhatikan contohnya. Yang pertama, taberu mae ni te o aratta hoga ii desu. Taberu mae ni te o aratta hoga ii desu. Sebelum makan, sebaiknya cuci tangan. Jadi sebaiknya, lebih baik cuci tangan. Jadi arau, araimas dirubah jadi aratta. Perubahan bentuk tak tambah hoga ii desu. Artinya sebaiknya, lebih baik. Seperti itu. Yang kedua, hiragana de kaita hoga ii desu. Hiragana de dengan hiragana kaita hoga ii desu. Sebaiknya tulis dengan hiragana. Di sini dengan itu pasti kata benda menggunakan de. Dengan pisau. Naifu de, pen de, hiragana de, katakana de, kanji de gitu. Jadi jangan bingung nanti ada pertanyaan ini kenapa de? Artinya dengan. Hiragana de kaita hoga ii desu. Sebaiknya tulis dengan menggunakan hiragana. Seperti itu. Namun tidak hanya bentuk lampau, hoga ii desu itu ada dua. Yang satunya yaitu boleh menggunakan bentuk negatif, bentuk nai. Jadi nai hoga ii desu. Ini sebaiknya jangan atau lebih baik tidak. Seperti itu. Boleh sebaiknya tidak, lebih baik jangan. Antara dua itu gimana enaknya? Misalkan konshu wa kohi o nomanai hoga ii desu. Minggu ini Anda sebaiknya jangan minum kopi, sebaiknya jangan. Nomanai hoga ii desu. Nomanai hoga ii desu. Jadi dia sudah bukan bentuk tak lagi tapi bentuk nai. Nai hoga ii desu. Konshu wa kohi o nomanai hoga ii desu. Sebaiknya minggu ini Anda jangan minum kopi. Jadi nai hoga ii desu. Seperti itu. Dan berikutnya, contoh berikutnya, Ashita Tanaka-san to awanai hoga ii desu. Besok sebaiknya tidak atau sebaiknya jangan menemui Tanaka-san. Tanaka-san to, ini partikelnya to karena bertemu. To awanai hoga ii desu. Jadi awanai hoga ii desu. Sebaiknya jangan bertemu, sebaiknya tidak bertemu. Jadi seperti itu untuk hoga ii desu. Jadi perhatikan ada dua, yang satu bentuk ta, yang satu bentuk nai. Sebaiknya lebih baik atau sebaiknya jangan atau lebih baik tidak. Ini tergantung kondisi antara dua itu. Jadi hanya itu untuk ta hoga ii desu. Semoga mudah difahami untuk ta hoga ii desu. Mungkin berikutnya ada pola kalimat desho. Desho. Mungkin jangan salah pengucapan ya, bukan desyo tapi desho. Desho kayak gitu. Itu artinya mungkin kalian akan nantinya akan ada pelajaran desho lagi, namun artinya itu kan. Namun berbeda cara pengucapan. Desho itu kan, ini desho. Mungkin seperti itu. Yang pertama, ini deshonya yang untuk kata kerja. Kyou wa ame ga furu desho.
Kyou wa ame ga furu desho. Hari ini mungkin akan turun hujan. Kalau kalian nanti di Jepang, ini akan sering dengar ketika ramalan cuaca setiap pagi mengabarkan gitu. Kyou wa yuki ga atau ame ga furu desho. Hari ini mungkin akan turun hujan. Desho ini kalau pemaknaannya kemungkinan besar gitu. Jadi kemungkinannya 70% lah, ke atas lah kira-kira. Jadi kemungkinan besar hari ini mungkin akan turun hujan. Seperti itu kata kerja. Jadi tidak hanya untuk kata kerja, desho pun maksudnya tidak hanya untuk kata kerja bentuk kamus, desho pun bisa untuk bentuk futsuke gitu. Jadi bisa bentuk ta, bisa nai gitu. Contohnya Shacho wa mou kaeta desho. Mungkin Pak Direktur sudah pulang. Kaeta desho. Kayak gitu. Mungkin Pak Direktur sudah pulang. Jadi dia bentuk tak pun bisa, tidak hanya bentuk kamu seperti di atas. Lalu contoh berikutnya ini bentuk kata sifat i, bisa juga. Kanojo no ryori wa oishii desho. Masakan dia mungkin enak. Kanojo no ryori wa oishii desho. Kayak gitu. Masakan dia mungkin enak. Gitu. Oishii desho. Jangan terlalu dinaikkan, nanti artinya beda. Oishii desho, jangan. Oishii desho, kayak gitu. Masakan dia mungkin enak. Kanojo no ryori wa oishii desho, kayak gitu. Masakan dia mungkin enak. Lalu berikutnya, Seiko no hito ni natta kara ryoshin mo shiawase desho. Karena sudah jadi orang sukses, mungkin orang tua juga bahagia. Ryoshin mo shiawase desho. Jadi tidak hanya kata sifat i, kata sifat na juga bisa. Sebenarnya kata benda pun bisa, tapi saya tidak buatkan contohnya karena ini sudah memenuhi screen-nya. Bisa juga misalkan itu ayah, mungkin ayah dia. Sono hito wa kare no chichi desho, kare no otousan desho, kayak gitu. Jadi ini bisa untuk kata kerja bisa, kata futsuke, untuk kata sifat i bisa, kata sifat na bisa, langsung gitu tanpa menambahkan na-nya atau ditambah da. Dan untuk kata benda juga bisa seperti itu. Tu desho, artian mungkin seperti itu. Kemungkinan besar desho. Lalu kemudian kamosiremasen. Kamosiremasen. Ini pun artinya mungkin. Nanti di mana perbedaannya nanti kita bahas. Perbedaan di mana. Yang pertama contohnya asta nihonjin ga kuru kamosiremasen. Mungkin orang Jepang akan datang. Seperti itu. Jadi ini pun bentuk kata kerja untuk kamus bisa. Dan untuk yang keduanya sama seperti desho, dia futsuke. Lampau pun bisa, negatif pun bisa. Sensei wa ryoshin to atta kamosiremasen. Mungkin Pak Guru sudah bertemu dengan orang tua saya. Sensei wa ryoshin to atta kamosiremasen. Mungkin Pak Guru sudah bertemu dengan orang tua saya. Jadi menggunakan kamosiremasen atau mungkin Pak Guru sudah bertemu dengan orang tua saya. Kalau misalkan bentuk biasanya kamosirenai. Sensei wa ryoshin to atta kamosirenai. Itu juga bisa, tapi itu bentuk biasa. Kalau ini lebih formal. Dan ini pun sama, dia bentuk kata sifat i juga bisa. Ima, Shacho wa isogashii kamosiremasen. Sekarang Pak Direktur mungkin sibuk atau mungkin sedang sibuk. Isogashii kamosiremasen. Jadi i-nya tidak dihilangkan, tidak ditambahkan apapun juga, langsung isogashii kamosiremasen. Seperti itu. Dan ini untuk kata benda pun bisa, kata sifatnya bisa, kata benda pun bisa seperti ini. Sensei no oku-san wa ano hito kamosiremasen. Istri Pak Guru atau istri sensei kemungkinan orang itu. Sensei no oku-san wa ano hito kamosiremasen. Jadi istri Pak Guru kemungkinan orang itu. Jadi langsung ini pun tidak ditambahkan na atau da, langsung aja kata benda ditambah kamosiremasen. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bedanya apa dengan yang tadi, desho dan kamosiremasen itu sama-sama berarti mungkin. Dan jika lihat contoh yang ini ada dua.
saya sengaja buatkan kalimat yang sama. Kyou wa ame ga furu desho. Kyou wa ame ga furu kamoshiremasen. Bedanya apa? Seperti saya bilang tadi, desho itu adalah kemungkinan besar. Jadi ini menurut misalkan udah melihat ramalan cuaca, lihat meteorologinya seperti apa, lihat angin, pergerakan angin, jadi sudah di kemungkinan besar hari ini hujan. Kalau misalkan kamoshiremasen, ini kemungkinan kecil, 30% ke bawah gitu. Ini feeling lah, lihat mendung-mendung dikit gitu. Jadi kyou wa ame ga furu kamoshiremasen. Kalau dari lihat arti mungkin sama, artinya mungkin gitu. Tapi ini terlihat dari kemungkinan besar, kemungkinan kecil gitu, seperti itu. Ini perbedaan desho dan kamoshiremasen gitu. Jadi kalau misalkan ame ga furu desho, kemungkinan besar hujan gitu. Kalau bawah furu kamoshiremasen, kemungkinan kecil gitu karena mendung, feeling hujan nih gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk masho. Ini ajakan ya, masho. Masho ini dia perubahannya bentuk mas. Jadi masnya dicoret, kemudian contohnya kata kerjanya ikimas. Ikimas dicoret diganti dengan masho. Jadi ikimasho, ikimasho, ikimasho kayak gitu. Tabemas, dia masnya dicoret diganti masho. Jadi tabemasho. Tabemasho kayak gitu. Ayo kita makan. Tabemasho. Ikimasho, kita pergi. Tabemasho, ayo kita makan. Seperti itu. Kalau lihat contohnya, benkyou shite kara ano restoran de tabemasho. Setelah belajar, ayo kita makan di restoran itu. Tabemasho kayak gitu. Kono restoran ano restoran de tabemasho. Kayak gitu. Ayo kita ajakan gitu. Ayo kita makan di restoran itu. Gitu setelah belajar. Contoh berikutnya, Raishu eiga kang e mini ikimashou. Raishu eiga kang e mini ikimashou. Minggu depan, ayo kita nonton atau pergi nonton ke bioskop. Seperti itu. Mini ikimashou. Ini ajakan. Seperti itu. Bentuk ikimas, masnya dihapus diganti masho. Seperti itu. Kalau kalian pernah belajar masenka, ya sedikit mungkin menanyakan apa bedanya. Saya kasih contoh. Jadi saya buat dua contoh dengan kata kerja yang sama. Issho ni kaerimasen ka? Issho ni kairimashou. Ini jelas ya. Yang ini tuh mengajak, dua-duanya mengajak gitu. Namun kalau misalkan kaerimasen ka, kita konfirmasi dulu dia mau atau enggak. Karena orang yang ditanya belum tahu, belum tentu sama keinginannya dengan kita. Maka kita konfirmasi, issho ni kaerimasen ka? Mau pulang bareng nggak? Gitu. Maukah pulang bersama? Gitu. Tapi kalau misalkan issho ni kairimashou, kita tahu orang yang akan kita ajak memiliki keinginan yang sama dengan kita. Dia juga mau pulang, searah misalkan, kita juga pulang. Pulang sama siapa ya? Gitu kata dia tuh. Terus kita jawab, issho ni kairimashou, ayo kita pulang bareng gitu. Kalau kita misalkan kairimasen ka, ngajak orang gitu, issho ni kairimasen ka, mau pulang bareng nggak gitu. Dan kita perlu tahu dulu jawaban dia mau atau enggak gitu. Jadi jangan sampai orang belum tentu mau pulang, kita tiba-tiba issho ni kairimashou, apa-apaan gitu kan. Jadi malu nantinya gitu. Makanya masenka ini kita belum tahu orang itu tujuannya atau memiliki keinginan yang sama dengan kita. Sedangkan masho itu memiliki keinginan sama dengan kita. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan mengenai 4 pola kalimat di hari ini. Jadi mohon dipahami. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Mungkin pasti ya insya Allah akan jawab. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.